Anda kembali di Kompasiana TV, Saudara. Ternyata ajakan atau seruan Coin for Australia ada juga yang menyatakan tidak setuju dengan gerakan ini, dan itu dituangkan dalam kompasiana.com dalam sebuah tulisan. Kita akan lihat mengapa ada yang mengkritik keras Coin for Australia atau ajakan memberikan koin kepada Australia untuk mengembalikan dana bantuan mereka yang diberikan 10 tahun lalu. Ini dia tulisan dari salah seorang Kompasianer yang menyatakan sebenarnya tidak perlulah ditanggapi apa yang dinyatakan oleh Tony Abbott ketika menyatakan bahwa mereka sudah membantu Indonesia dalam hal tsunami 10 tahun lalu, maka harus ada mungkin saya katakan pamrih dengan memberikan keringanan kepada 2 narapidana mati warga negara Australia. Nah, dari Kompasianer yang menulis ini, sebenarnya seruan Abbott itu atau pernyataan Abbott bukan sebuah pernyataan yang rasional karena masyarakat Australia sendiri juga menyesalkan apa yang keluar dari Perdana Menteri mereka, yaitu Tony Abbott. Nah, pengumpulan koin atau Coin for Australia ini adalah hal yang dinyatakan sedikit sia-sia karena pengumpulan koin ini hanya menanggapi sebuah rasionalisasi ala Abbott yang gagal. Ini terdengar rasionalisasi Abbott atau pernyataan Abbott tidak bijak, dan kemudian ada reaksi yang juga cukup keras yang sebenarnya tidak perlu dilakukan karena rasionalitas dari Tony Abbott tadi sudah dinyatakan gagal. Mas, saya ke Pak Yaakob dulu deh. Pak Yaakob, ini Anda tadi mendukung bentuk Coin for Indonesia sebagai solidaritas, tapi juga kemudian ada juga warga negara Indonesia yang tidak setuju. Dalam hal ini sebenarnya pernyataan dari Tony Abbott itu tidak perlu ditanggapi. Kalau tanggapan Anda? Jadi gini, kita melihat pernyataan itu lebih pada kualitas personal dari Tony Abbott. Misalnya Tony Abbott itu bukan Perdana Menteri Australia, mungkin itu akan dianggap biasa. Tetapi sebagai Perdana Menteri, dia sebagai leader, dia seolah-olah dipandang mewakili atau merepresentasi warga Australia. Meskipun sebenarnya tidak. Ini yang harus ditanggapi bahwa pernyataan itu sebagai sebuah pernyataan resmi, dan itu sebagai pernyataan resmi dia mewakili pemerintahan Australia. Ini yang harus ditanggapi bahwa di dalam apa konsep keadaban universal, mengungkit pertolongan itu sesuatu yang tidak etis. Tidak etis. Oke. Ya, dalam hubungan internasional ini yang saya sebut keadaban universal gitu ya. Kalau Anda menyikapi apa yang disampaikan oleh Bu Dina bahwa sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini adalah sebuah konsekuensi yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia terkait pilihan politik mereka. Dan kita masih ingat juga dari berulang kali Bu Dina mengingatkan ketika kampanye kemarin Presiden Jokowi menyatakan kalau kita mau kita bikin rame. Saya setuju. Jadi bahwa ini untuk menunjukkan siapa sih sekarang Indonesia. Indonesia kan sering diam gitu kan. Sering diam. Lah ini saya setuju kalau ini masyarakat Indonesia juga harus belajar dalam konteks pergaulan internasional, bahwa di dalam pergaulan internasional, dalam hubungan internasional ada dinamika di sana. Nah, ini salah satu dinamikanya. Nah, ini sebuah pembelajaran bagaimana nanti misalnya terjadi lagi misalnya dengan Amerika, dengan perlu Coin for Amerika atau Coin for negara apapun yang ada permasalahan dengan Indonesia. Saya kira ini pembelajaran buat bangsa ini, bahwa ada dinamika hubungan internasional. Seperti antar tetangga saja kan ada dinamikanya. Kadang baik, kadang tidak. Nanti bisa baik lagi setelah bertengkar rame, terus kemudian bersalam-salaman, damai lagi, besok rame lagi. Jadi begitu. Dinamika asal tidak kemudian bablas ya. Kita ke Mas Agung Soni. Mas Agung Soni, Anda menilai bagaimana dari gerakan solidaritas Coin for Australia yang digagas oleh tadi Mas Andi, tapi juga sudah mulai muncul. Di Bali juga ada, Mas Agung? Tapi hanya sekedar gerakan moralitas di sini. Jadi kalau untuk gerakan untuk Australia, ya pastinya kita sebagai rakyat Indonesia tentu merasa ikut tergugah ya karena adanya pernyataan Tony Abbott ini. Tapi ramai nggak, Mas Agung, di sana Coin for Australia? Kalau di Bali ramai. Ramai juga. Coba nggak sebegitu ramai seperti di Jakarta. Gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin hubungan komunikasi bilateralnya antara Indonesia dan Australia ini harus diperbaiki, menurut saya, karena pada dasarnya yang berbicara adalah pemimpinnya, maka dari Indonesia juga harus ada suara dari pemimpinnya. Suara dari pemimpinnya. Ini baru Pak Yusuf Kala ya yang baru berbicara. Gitu. Yang Anda tunggu dari Pak Jokowi ya, Mbak Dina. Dinamika ini wajar, masyarakat kalau tadi kata Mas Yaakob, Pak Yaakob belajar juga untuk hal ini, tapi ini agar tidak kebablasan deh.
Itu yang menarik kan sebenarnya poin bahwa masyarakat berusaha mendukung pemerintah dalam hal kedaulatan. Dengan caranya sendiri? Dengan caranya sendiri gitu ya. Kalau saya mau kasih catatan khusus di sini ya, supaya kita paham betul bahwa kedaulatan itu bisa dicapai dengan berbagai macam cara. Dan yang perlu kita pastikan adalah cara-cara yang kita pilih saat ini dalam waktu yang sangat singkat, hanya 5 tahun, harus kita kejar adalah yang substantif, memang mengabadikan kepentingan kita dalam jangka panjang gitu. Itulah yang dilakukan negara-negara lain. Jadi dalam waktu yang pendek tapi perolehannya jangka panjang. Nah, apakah kita dengan kejadian ini ya, kemudian kita bisa merefleksikan apakah pemerintah kita melakukan hal yang sebenarnya substantif untuk memperjuangkan kedaulatan kita? Baik, kita nanti akan membaca mulai dari gaya diplomasi pemerintahan Jokowi JK. Usai jeda kami akan kembali.